Hai, coba kita putar balik video Cecep yang lagi minum. Kok badan Cecep ikut membesar? Kayak balon. Sama kayak omongan cewek-cewek yang metabolismenya rendah, bilang kalau minum air putih buat gendut. Ya, termasuk Miss juga sih. Bayangin kalau kita minum, badan kita ikut ngembang kayak si Cecep. No, gak mau kan? Kalau Miss sih gak mau. Makan sedikit aja udah buat berat badan naik, apalagi ditambah minum. Lah, ini kok jadi curhat. Oke, fokus. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita gak kayak si Cecep? Kenapa? Ayo. Tentu saja, karena Tuhan sudah memberikan kita alat ekskresi berupa ginjal yang mampu mengatasi permasalahan si Cecep tadi tanpa masalah. Nah, ngomong-ngomong tentang ginjal kita itu berjumlah 2 atau sepasang. Letaknya itu ada di bagian pinggang kita, bentuknya kayak kacang merah. Nah, kalau ginjal kita belah akan tampak strukturnya yang seperti ini. Nah, kalau ginjal kita belah akan tampak strukturnya yang seperti ini. Bagian yang ini disebut dengan korteks. Kemudian, bagian yang kayak ruang-ruang kecil ini disebut dengan medula. Lalu ada kaliks, di mana setiap kaliks ini akan saling bertemu di pelvis renalis. Lalu, saluran pelvis akan terus terhubung ke ureter menuju kandung kemih kita. Nah, di ginjal terdapat pembuluh darah arteri renalis dan vena renalis, di mana kedua pembuluh darah ini akan bercabang hingga ke korteks. Nah, bagaimana kerja ginjal? Nah, ginjal kita itu tersusun atas kurang lebih dari 1 miliar sel nefron atau sel ginjal, di mana sel-sel nefron ini terdapat di ruang-ruang yang ini atau yang sering kita sebut dengan medula. Atau dapat kita lihat jutaan nefron ini akan melekat mulai dari korteks hingga ke medula. Jika kita perbesar, satu nefron akan tampak bentuk yang seperti ini. Coba kita sederhanakan gambar dari si nefron ini. Nah, setiap nefron akan memiliki badan Malpighi, di mana di dalam badan Malpighi terdapat glomerulus. Dan dari sini hingga ke sini merupakan tubula atau saluran panjang. Ya, yang seperti pipa. Ya, tubula itu berasal dari kata tubul yang berarti pipa. Nah, proses pembentukan urin akan terjadi pada sel-sel nefron ini. Nah, bagaimana sebenarnya urin dapat terbentuk dan apa kandungan dalam urin kita? Apakah cuma air aja? Tentu tidak. Kembali Miss ingatkan, apa itu ekskresi? Pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita lagi. Nah, karena pembahasan kita tentang ginjal, berarti zat-zat tersebut akan dibuang melalui urin kita. Nah, apa aja itu? Mari kita kilas balik dulu ke sistem pencernaan. Kita sudah belajar bahwa tubuh kita itu mencerna karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan gak cuma ketiga makanan itu aja yang masuk ke tubuh kita. Ada vitamin, garam mineral, bahkan kita juga makan micin, dan masih banyak yang lain. Pertanyaannya, apakah semua ini dibutuhkan oleh tubuh kita? Tentu saja tidak. Dalam mencerna semua makanan yang kita makan, pasti ada zat sisa atau sampah, iya kan? Contoh, berdasarkan dari Alo Dokter, tubuh kita itu cuma butuh vitamin C maksimal 1 hari hanya 2000 mg. Tetapi, jika kita mengkonsumsi 1 karung jeruk 1 hari, vitamin pasti berlebih. Dan harus dibuang, ya kan? Nah, contoh lain, ketika tubuh kita memecah protein menjadi asam amino, ternyata si asam amino ini masih bisa dipecah lagi menjadi amoniak. Tetapi yang menjadi masalahnya, amoniak ini ternyata berbahaya bagi tubuh kita. Kita bisa keracunan. Pernah dengar kan berita tentang keracunan gas amoniak? Nah, oleh sebab itu, tubuh kita akan membuang amoniak melalui urin.
Apakah masalahnya udah selesai? Belum. Jika amoniak terlalu banyak mengalir di tubuh kita akan segera mengubah amoniak menjadi urea. Walaupun urea juga berbahaya, tapi setidaknya tubuh kita itu lebih mentolerir urea dibandingkan amoniak. Nah, jadi hasil sampah dari pemecahan protein tadi jadi ada dua, yaitu amoniak dan urea. Proses pembentukan urin. Ada 3 proses pembentukan urin. Yang pertama itu adalah tahap filtrasi atau penyaringan. Darah akan masuk ke ginjal melalui arteri renalis menuju sel nefron. Tetapi darah akan terlebih dahulu masuk ke glomerulus. Nah, di glomerulus inilah terjadi proses filtrasi. Perhatikan bentuk glomerulus kita, kayak saringan. Nah, benda yang ukurannya lebih kecil dari lubang saringan akan mampu lewat, sementara yang ukuran besar tidak akan lolos saring. Dalam hal ini, sel-sel darah tidak akan lolos saring. Karena apa? Ya, ukuran sel darah lebih besar daripada yang lain. Sementara asam amino, asam lemak, vitamin, glukosa, asam mineral, urea, amoniak, air, dan lain-lain, ukurannya yang lebih kecil akan lolos saring. Nah, setelah itu, semua yang sudah lolos saring ini akan masuk menuju tubulus contortus proximal. Ups, tunggu dulu. Bagaimana nasib sel-sel darah? Nah, sel-sel darah yang tidak lolos akan keluar menuju vena renalis dan kembali melanjutkan fungsinya, yaitu sebagai transportasi. Nah, oke, kita lanjut. Kita kembali ke tubulus contortus proximal. Nah, pada tubulus contortus proximal ini, di sini terjadi proses yang kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan zat-zat yang masih kita butuhkan. Ya, nah di sini tubulus ini akan menyerap zat-zat yang kita butuhkan, seperti asam amino, glukosa, asam lemak, vitamin, garam. Oke. Nah, yang tidak diserap oleh tubulus proximal akan meluncur melewati lengkung Henle. Sesuai dengan namanya, lengkung Henle bentuknya melengkung. Nah, di sini di lengkung Henle sudah mulai terjadi proses penyerapan air sedikit-sedikit. Zat-zat tadi akan terus melewati lengkung Henle kemudian masuk ke tubulus contortus distal. Nah, disinilah proses augmentasi atau proses pembentukan urin yang sesungguhnya. Nah, kemudian setelah itu akan masuk ke tubulus contortus collectivus. Kolektif dari namanya pengumpulan. Nah, jadi semuanya nanti akan dikumpulkan di kolektivus ini, zat-zat yang tidak kita butuhkan tadi atau urin yang sesungguhnya ini akan di kolektivus, kemudian akan dibuang menuju pelvis. Gitu ya. Jadi dari calyx menuju pelvis, kemudian akan dibuang lagi menuju si ureter sampai ke kandung kemih. Dari kandung kemih kalau sudah penuh akan dibuang. Di dalam urin kita itu hanya terdapat zat-zat yang tidak kita butuhkan, ya. Jika ada glukosa, asam lemak, asam amino di dalam urin kita, berarti di sana sudah terjadi gangguan, ya, ada kerusakan pada ginjal kita.